Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya William Rensha dengan NIM 230510228. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kasus yang telah saya analisis, yaitu kasus hak merek Bon Cabe versus Bon Nori. Adapun guna video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah hak kekayaan intelektual, dan tentu saja yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Yulia SMH. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke posisi kasusnya. Nah, Bon Cabe adalah merek sambal instan yang telah dikenal luas oleh masyarakat sejak tahun 2012 dan secara hukum telah terdaftar di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, beberapa tahun kemudian muncul merek baru yaitu Bon Nori yang ternyata memiliki unsur nama, jenis produk, dan tampilan visual yang serupa. Dan keduanya pula berada dalam kelas barang yang sama, teman-teman, yaitu kelas 29. Maka secara hukum, ada potensi persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Adapun analisis lanjutan dari kasus ini yaitu Bon Cabe sebagai merek sambal instan telah memiliki reputasi yang mapan di masyarakat dan juga pasar internasional. Nah, reputasi ini bukan hanya dibangun melalui distribusi produk, tetapi juga diperkuat melalui pendaftaran resmi merek baik di dalam maupun luar negeri tadi. Nah, ketika kemudian muncul merek lain yang memiliki kemiripan nama, jenis produk, dan berada di kelas barang yang sama, maka secara hukum ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak eksklusif merek yang telah terdaftar sebelumnya. Adapun prinsip hukum yang dianut oleh sistem merek di Indonesia yaitu adalah first to file, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh oleh siapa yang lebih dahulu mendaftarkan. Dalam konteks ini, Bon Cabe adalah pihak pertama yang mendaftarkan mereknya sehingga berhak atas perlindungan hukum. Sedangkan Bon Nori yang muncul belakangan dengan tampilan yang dengan unsur nama dan tampilan yang menyerupai dianggap melakukan pendaftaran dengan itikat tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3. Nah, ngomongin itikat baik nih teman-teman, dapat ditafsirkan dari niat untuk meniru, membonceng popularitas, atau menyesatkan konsumen. Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu harus dibuktikan dari niat subjektif, tetapi cukup dengan melihat adanya persamaan yang dominan, seperti penggunaan unsur nama Bon dalam produk yang sama-sama berada di kelas makanan olahan. Nah, persamaan ini dapat menimbulkan kekeliruan konsumen dan secara hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek. Nah, apabila nih suatu merek telah dinyatakan melanggar dan tetap digunakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensinya dapat masuk ke ranah pidana. Dan hal ini pula diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa penggunaan merek tanpa hak dapat diancam pidana paling lama 4 tahun dan ataupun denda paling banyak 2 miliar. Artinya, pelanggaran merek tidak hanya berdampak secara perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi pidana apabila tidak dihentikan. Nah, baik, dari keseluruhan pemaparan analisis kasus yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak merek tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat akan tidak terjadi. Nah, kasus Bon Cabe versus Bon Nori ini menunjukkan pentingnya nih memahami aspek hukum saat mendaftarkan dan menggunakan merek, serta pentingnya itikat baik dalam persaingan bisnis agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat tadi. Nah, adapun sengketa ini menjadi contoh nyata bagaimana ketegasan hukum merek diperlukan untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan. Baik, sekian video pemaparan kasus hak merek Bon Cabe versus Bon Nori yang telah saya analisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.